Bab 1277. Lindungi aku. Begitu suara Saveramu terdengar, ruang hampa di depannya tiba-tiba terbelah. Seorang biksu serta seorang pria paruh baya muncul di depannya. Biksu itu adalah Bodhisattva Agung Jedi dan pria paruh baya itu adalah Vino Song, dewa militer kerajaan Dewa Sumeru. Bodhisattva Agung Jedi melirik Saveramu, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, "Yang mulia tuanku." Saveramu tersenyum, lalu mengambil ikan bakar di depannya dan perlahan menggerogoti, "Langit besar bumi besar, makan ikan adalah yang terbesar." Bodhisattva Agung Jedi tersenyum ringan, "Yang mulia tuanku, kami ingin mengundangmu ke suatu tempat." Saveramu tersenyum dan berkata, "Tampaknya aku harus pergi, kan?" Bodhisattva Agung Jedi mengangguk, "Jika yang mulia tuanku tidak pergi, kami akan pergi ke alam semesta 5 dimensi. Aku percaya, yang mulia tuanku pasti tidak ingin medan perang berada di alam semesta 5 dimensi, kan?" Saveramu menjilati ikan bakarnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya aku harus pergi." Bodhisattva Agung Jedi mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, "Yang mulia tuanku, silahkan." Saveramu mengangkat ikan bakar di tangannya, "Setelah selesai makan bisa." Bodhisattva Agung Jedi melirik Saveramu dan mengangguk, "Tentu saja." Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di lapangan. Orang yang datang adalah Mile. Begitu Mile muncul, Bodhisattva Agung Jedi dan Vino Song memandangnya. Bodhisattva Agung Jedi tersenyum ringan dan berkata, "Tuan muda Ye sangat licik. Sekarang dunia Tao dan alam semesta 6 dimensi berpikir bahwa ruang buku ada di dunia Elysiumku." Mile memandangi Bodhisattva Agung Jedi dan berkata sambil tersenyum, "Master, bukannya memang ada di tangan kalian?" Bodhisattva Agung Jedi memandang Mile, "Tuan muda Ye, ada di tangan dunia Elysium atau tidak, apakah hatimu tidak tahu?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku rasa ada di tanganmu." Bodhisattva Agung Jedi menggelengkan kepalanya, "Tuan muda Ye, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku bukan lawanmu." Mile tersenyum, lalu melihat ke arah Saveramu, dan Saveramu melihat ke arah Mile, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu tampak sangat baik akhir-akhir ini." Tampak jelas, dia melihat kekuatan Mile yang sebenarnya. Mile berkata dengan suara dalam, "Kamu akan pergi, kan?" Saveramu tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak?" Mile terdiam. Dia masih memiliki kepercayaan pada kekuatan Saveramu, namun Saveramu pernah menyerang kerajaan Dewa Sumeru dan kerajaan Dewa Sumeru melawan Saveramu pasti tidak akan menganggap enteng. Kali ini pihak lawan mengundang Saveramu untuk pergi, tidak diragukan lagi mereka telah melakukan persiapan penuh. Saveramu tiba-tiba menatap Bodhisattva Agung Jedi dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, kalian pasti menunggu bencana 5 dimensi datang lagi. Pada saat itu tiba, pasti akan lebih bermanfaat bagi kalian, tapi aku tebak kalian pasti tidak bisa menunggu lagi. Benar, kan?" Bodhisattva Agung Jedi terkekeh dan berkata, "Nonamu, selama kamu menyerahkan ruang buku dan berhenti mencampuri urusan Mileye, kami tidak akan pernah menjadi musuh nonamu." Meskipun itu dunia Elysium, saat menghadapi Saveramu ini, juga merasa takut. Jika bukan terpaksa, mereka juga tidak ingin melawan Saveramu. Saveramu memandang Mile dan tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Kak Savera, lindungi aku." Bodhisattva Agung Jedi, "Haha." Saveramu tiba-tiba tertawa, suara tawanya sangat keras, dia jarang tertawa seperti ini. Setelah tertawa sebentar, Saveramu menunjuk Mile, "Kamu benar-benar menarik sekali. Karena kamu memanggilku Kak Savera, maka aku akan melindungimu." Setelah selesai berbicara,
dia membuang tulang ikan di tangannya ke samping, lalu menatap Bodhisattva Agung Jedi berdua, pimpin jalan. Bodhisattva Agung Jedi melirik Savera Mu, silahkan, Nona Mu. Setelah berbicara, dia dan Vino Song berbalik, pergi. Savera Mu mengikuti, Mile tentu juga mengikuti. Dalam perjalanan, Mile berkata dengan suara dalam, Kak Savera, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Savera Mu tersenyum dan berkata, khawatir kenapa? Khawatir tentang kematian. Mile terdiam. Savera Mu tersenyum main-main, aku sangat hebat. Mile berkata dengan suara dalam, Kak Savera, kenapa kamu begitu membantuku? Savera Mu tertawa dan berkata, karena aku sedang menjebakmu. Mile tersenyum kecut, Savera Mu pernah mengucapkan kalimat ini kepadanya saat awal kenal. Savera Mu melirik Mile, apa menurutmu aku sedang bercanda denganmu? Mile menggelengkan kepalanya, kamu jebak saja. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa. Savera Mu tersenyum dan berkata, apa kamu tahu apa kelemahan terbesarmu? Mile bertanya, apa? Savera Mu berkata dengan lembut, terlalu emosional. Mile terdiam. Savera Mu menepuk bahu Mile dengan ringan, berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, orang perlu tumbuh dewasa, perlahan-lahan. Mile memandang Savera Mu, kamu akan baik-baik saja, kan? Savera Mu berkedip, menurutmu aku akan dalam masalah? Mile mengangguk. Savera Mu tersenyum dan berkata, baiklah. Selama aku tidak ingin mati, sulit bagiku untuk mati. Mile melihat Bodhisattva Agung berdua yang tidak jauh. Pada saat ini, jiwa pembunuhan di matanya tampak nyata. Saat ini, dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Dalam hidup ini, Mile sudah mengalami banyak hal dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Tidak ada yang bisa menyentuh orang yang dia sayangi. Pada titik ini, Mile merasakan hati pembunuhan di dalam hatinya. Pada saat ini, tangan kanan Savera Mu tiba-tiba dengan ringan meletak di bahunya. Dalam sekejap, jiwa pembunuhan di hati Mile langsung ditekan. Mile memandang Savera Mu. Savera Mu tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu orang apa yang paling menakutkan? Mile menggelengkan kepalanya. Savera Mu sedikit mengangkat sudut mulutnya, kikuk. Mile terdiam. Savera Mu berkata lagi, sebenarnya tidak bisa dikatakan kikuk. Menurutku jadi orang harus mengenali diri sendiri dan tahu kemampuan sendiri. Melakukan apapun sesuai dengan kemampuannya. Jika ambisi dan perilakunya di luar kemampuan, maka orang ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Saat mengatakan itu, dia menatap Mile, kamu merasa sangat kuat sekarang, setidaknya, kamu pasti bisa membunuh dua orang di depanmu ini dengan mudah, kan? Mile melirik Bodhisattva Agung Jedi berdua yang berada tidak jauh, dan mengangguk. Dia memang bisa membunuh keduanya dengan mudah. Perlu dikatakan, dia tidak menggunakan energi misteri untuk berkomunikasi dengan Savera Mu, tetapi dua orang di seberang tidak bisa memahami apa yang mereka bicarakan. Ini semua karena tindakan Savera Mu. Savera Mu tertawa dan berkata, berlebihan. Mile memandang Savera Mu, berlebihan. Savera Mu mengangguk, kamu sangat berlebihan sekarang. Memang benar kedua orang ini bukan lawanmu, tapi apa kamu pernah berpikir apa yang mewakili kedua orang ini? Mile terdiam. Savera Mu tersenyum dan berkata, jika kamu membunuh mereka dengan mudah, itu berarti kamu pasti telah membuka kitab Taoisme. Pada saat itu, musuhmu akan jauh lebih banyak daripada dua orang ini. Jika kamu sendirian, tentu saja kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau, bersama dengan niat pembunuhan, memenggal kepala orang dengan pedang. Namun, kamu tidak sendiri, ada banyak orang di belakangmu, perkataan serta perbuatanmu akan menentukan nasib mereka. Mile berkata dengan suara dalam,
apakah ini perbudakan? Savera-mu memandang Mileye, menurutmu ini perbudakan? Mile menggelengkan kepalanya, aku pikir itu tanggung jawab. Tapi tanggung jawab adalah perbudakan. Savera-mu tersenyum dan berkata, seorang pria harus bisa bertanggung jawab. Orang di belakangmu bukanlah perbudakanmu, bukan perbudakanmu, tetapi malah menjadi sumber kekuatan Tao Pedang. Ada niat perlindungan dalam hati, satu pedang dan satu niat, kamu mengerti maksudku? Niat pedang. Mile mengangguk, aku mengerti. Savera-mu hendak berbicara, pada saat ini, Vino Song tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi masalah selanjutnya? Jika demikian, saat ini, Savera-mu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Boom! Sebelum Vino Song Zi bereaksi, orangnya sudah terbang keluar. Sesaat jiwa spiritual hancur. Mile membeku. Bodhisattva Agung jadi juga tercengang. Savera-mu menggelengkan kepalanya, kami kakak adik sedang bicara, kenapa kamu menyela, Hais? Mile. Savera-mu memandang Bodhisattva Agung jadi, Bodhisattva Agung jadi melipat kedua tangannya, suaranya bergetar, kalian bicara pelan-pelan, aku tidak mengganggu. Savera-mu memandang Mile, berkedip dan tersenyum main-main, tinju lebih berguna. Mile. Setelah beberapa saat, Bodhisattva Agung jadi membawa Savera-mu dan Mile ke depan sebuah lubang hitam ruang hampa. Bodhisattva Agung jadi menatap Savera-mu, nonamu, silahkan. Savera-mu mengangguk, lalu dia berjalan menuju lubang hitam ruang hampa. Mile juga buru-buru mengikuti. Pada saat ini, Bodhisattva Agung jadi tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, kamu yakin ingin pergi? Mile mengangguk. Bodhisattva Agung jadi memandang Savera-mu. Savera-mu tersenyum dan berkata, biarkan dia ikut. Mendengar ini, Bodhisattva Agung jadi mengangguk. Mile berjalan masuk. Ini merupakan hal yang baik bagi mereka, karena bisa sekaligus. Setelah Savera-mu membawa Mile ke lubang hitam ruang hampa, keduanya memasuki terowongan ruang hampa. Tempat terowongan ruang hampa ini berbeda dari yang Mileye lihat sebelumnya. Terowongan ruang hampa di sini gelap dan hitam, ada aura kesuraman di sekitarnya. Mile mengerutkan kening, Kak Savera, ada yang tidak beres. Savera-mu tertawa dan berkata, mereka mungkin ingin kita pergi ke medan perang. Mile memandang Savera-mu, medan perang. Savera-mu mengangguk, sebuah medan perang kuno. Medan perang itu disebut medan perang dewa, bisa dibilang itu adalah tempat para dewa kuno pernah berperang. Mile sedikit mengernyit, dewa kuno. Savera-mu tertawa dan berkata, di alam semesta yang luas ini, selalu ada beberapa orang yang mengaku sebagai dewa. Memang ada beberapa orang yang memang cukup kuat, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menyombongkan diri. Mile berkata dengan suara dalam, Kak Savera, menurutmu wanita bergaun polos memenuhi syarat untuk disebut dewa? Savera-mu menggelengkan kepalanya. Mile membeku, tidak memenuhi syarat. Savera-mu memutar bola matanya ke arah Mile, dewa mana ada lebih hebat dari dia? Mile. Pada saat ini, kecepatan keduanya tiba-tiba meningkat. Mile bertanya lagi, Kak Savera, kamu begitu hebat, suatu hari nanti, mungkinkah kamu bisa mengalahkan wanita bergaun polos? Savera-mu terdiam. Mileye menatap Savera-mu, menunggu jawaban. Savera-mu terkekeh dan berkata, aku sekarang sudah bisa mengalahkannya. Mile membeku. Savera-mu memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, jika aku membunuhmu sekarang, dia pasti akan mati. Karena kamu adalah obsesi di hatinya, jika tidak ada obsesi itu, dia akan hilang. Mile terdiam. Savera-mu melirik Mile, berkata dengan lembut, hiduplah dengan baik,
Berkali-kali, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dia sudah melakukan banyak hal untukmu dan dia tidak pernah memberitahumu, dan saat ini, kamu semakin harus hidup dengan baik, dengan begitu kamu tidak mengecewakan dia. Saat mengatakan itu, dia melihat ke ujung langit. Pikirkan saja, dia yang begitu pemarah, tetapi demi kamu, dia telah menahan diri selama bertahun-tahun baru kemudian pergi untuk menyelesaikan masalah dengan orang itu. Kamu adalah Buddha dan juga iblis di dalam hatinya. Mile hendak berbicara. Saat ini, Saveramu tiba-tiba berkata, "Kita sudah tiba." Saat suara itu turun, ruang hampa di depan mereka tiba-tiba berubah. Mile memandang Saveramu, yakin dengan diri sendiri. Saveramu melihat ke kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dia tersenyum seperti setan kecil. "Aku menyatakan bahwa hari ini, aku, Saveramu akan melakukan pembunuhan besar-besaran." Bersambung.